Yang kedua dari The Heart Saying of Jesus mengenai anggur baru dan kantong baru. Sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang telah menatang dan menopang kehidupan kami sampai dengan hari ini. Dan kami bersyukur melalui firman Tuhan, Engkau mencerahkan pikiran kami, Engkau mengarahkan langkah hidup kami, Engkau membuat kami mengambil keputusan-keputusan etis yang tepat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri di dalam dunia ini, tetapi melalui firman Allah Engkau menyatakan kehadiran-Mu yang khusus. Dan kami berdoa pada waktu kami merenungkan firman sore hari ini, biarlah Roh Allah menyertai setiap kami, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami mengerti dari firman-Mu dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu di depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dari Lukas pasal yang kelima, ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-39. Lukas 5 ayat yang ke-33 sampai dengan 39. Kita baca berbalas-balasan, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian ayat yang genap. Lukas 5 ayat 33 sampai 39, demikian firman Tuhan. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata anggur yang tua itu baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai perkataan Kristus terkait dengan anggur yang baru dan kantong yang baru, itu tidak boleh dilepaskan di dalam konteks pembicaraan ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-39 yang baru saja kita baca. Maka mari kita mulai melihat dua poin besar mengenai konteks ini dan bagaimana Kristus memberikan penafsiran yang tepat dengan memberikan ilustrasi anggur yang baru dan kantong yang baru. Mari kita mulai dengan poin besar yang pertama, yaitu Kristus dan disiplin rohani. Kristus dan disiplin rohani. Ayat yang ke-33, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Ini berbicara mengenai disiplin rohani. Jadi berpuasa dan berdoa adalah dua macam disiplin rohani yang seringkali dilakukan dalam perjanjian lama secara bersama-sama. Ini adalah sekali lagi wujud daripada disiplin rohani. Nah, apa yang dimaksudkan ketika orang Farisi ini berbicara bahwa Yohanes dan muridnya sering berpuasa dan sembahyang, juga murid-murid orang Farisi. Nah, ketika berbicara hal ini di dalam konteks perjanjian lama, ada dua pengertian. Ketika seseorang berdoa dan berpuasa, itu berarti orang bersangkutan itu sedang berkabung, berduka cita atas kematian kah? Atau atas kehilangan hal tertentu, atau di dalam konteks-konteks tertentu ini adalah berbicara mengenai duka cita atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dan juga ini bicara mengenai perendahan diri di hadapan Allah. Karena itu berpuasa seringkali disertai dengan memakai abu di kepala atau duduk di atas abu atau pakaiannya dikoyakkan. Jadi itu berbicara mengenai perendahan diri di hadapan Allah. Berbicara mengenai perkabungan karena duka cita, bicara mengenai perendahan diri di hadapan Allah dan disertai dengan apa yang saya sebut dengan pengakuan dosa dan fungsi perantara bagi sesama yang didoakan. Saudara baca di dalam Daniel 9 ayat 3 sampai 6, ketika Daniel berdoa mewakili umat Allah, apa yang dia katakan? Kami telah berdosa kepada Tuhan. Dalam hal ini Daniel tidak turut menyembah berhala, Daniel tidak turut melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel, tetapi kenapa dia berdoa? Kami telah berdosa.
Nenek moyang kami telah berdosa, kami pun telah berdosa. Kenapa Daniel berdoa sedemikian? Karena Daniel sedang melakukan fungsi perantaraannya. Daniel berbicara atas nama umat Allah kepada Allah. Karena itu pada waktu itu ketika dia berdoa dan berpuasa, dia mengakui dosanya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia sungguh-sungguh minta Tuhan untuk berbelas kasih atas umat Allah. Jadi itu berarti berpuasa dan berdoa tidak boleh dilepaskan dari makna spiritualnya. Tidak boleh dilepaskan daripada makna spiritualnya. Ini adalah refleksi iman. Refleksi daripada seorang yang percaya kepada Allah dan memohonkan belas kasih Tuhan. Yang kedua, seorang yang berpuasa dan berdoa itu bukan saja seorang yang berkabung, bukan saja seorang yang merendahkan diri, mengaku dosa dan menjadi perantara bagi sesamanya yang berdosa. Tetapi juga ini adalah menyatakan pengharapan eskatologi. Saudara perhatikan pengharapan eskatologi bahwa Allah menjawab doa. Dan bukan saja menjawab doa, dia menggenapi perjanjiannya. Saudara, saya sekali lagi ambil contoh misalnya Nehemia maupun Esra. Ketika mereka berdoa dengan mendasarkan itu pada perjanjian Allah. Daniel ketika berdoa berdasarkan perjanjian Allah. Itu berarti ketika orang berdoa dan berpuasa, mereka memiliki pengharapan. Kenapa mereka berdoa kepada Allah? Pengharapan mereka karena Allah mendengarkan mereka. Untuk apa saudara berdoa dan berpuasa minta Tuhan belas kasih kalau Allah tidak pernah berjanji dia mendengarkan doa umat Allah? Alkitab berkata Allah mendengarkan doa-doa umat Allah. Maka karena itu saya berdoa. Karena itu saya berpuasa. Dan selain daripada itu ada satu pengharapan yang besar. Ketika Daniel berdoa, dia bukan saja menantikan akan pelepasan Israel dari tanah Babel kembali ke tanah Yerusalem. Tetapi Daniel mendapatkan apa? Pengharapan yang jauh lebih besar lagi. Apa itu? Kedatangan Mesias, kedatangan anak manusia yang dia lihat. Begitu juga Nehemia, begitu juga Esther, begitu juga Esra, begitu juga para tokoh-tokoh perjanjian lama. Mereka memiliki pengharapan di dalam doa dan puasa mereka. Jadi sekali lagi doa dan puasa adalah disiplin rohani yang merefleksikan iman seseorang dan tidak boleh lepas makna spiritualnya. Ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang memang dinyatakan di dalam Alkitab dan dicontohkan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Nah sekarang mari kita masuk ke dalam konteks di dalam Lukas 5 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-39. Apa yang sedang diperdebatkan di situ? Yang diperdebatkan di situ adalah mengenai hal berdoa dan berpuasa. Tapi Yesus angkat ke atas mengenai hal berpuasa. Hal doa Yesus tidak bicara lebih banyak, tetapi Yesus angkat itu hal berpuasa. Nah sekarang saudara melihat apakah yang menjadi ketentuan di dalam hukum Taurat dan tradisi Yahudi mengenai puasa. Supaya kita bisa melihat dengan clear kenapakah ini menjadi persoalan, menjadi pertanyaan daripada orang Farisi kepada Kristus. Yang pertama, di dalam hukum Musa berdasarkan ayat-ayat referensi yang saya tuliskan, di dalam hukum Musa hanya 1 kali setahun orang Israel berpuasa secara nasional. Jadi bukan berpuasa di dalam 1 minggu 2 kali, tidak saudara. 1 kali setahun. Yakni kapan? Yakni pada hari raya pendamaian. Saudara, hari raya pendamaian adalah hari raya terbesar yang dirayakan oleh orang Israel. Dan hari raya pendamaian itu yang kemudian nanti menyatakan kepada Kristus yang mendamaikan. Tentu seluruh hari raya menyatakan Kristus, tetapi ini adalah sesuatu yang spesifik. Kenapa? Karena para imam, khususnya imam besar, masuk sampai kemana? Ke ruang Maha Kudus. Ya, ini di dalam hari raya pendamaian. Imam besar masuk sampai ruang Maha Kudus. Hari raya lainnya dia hanya stop sampai di ruang kudus. Tetapi hari raya pendamaian, imam besar masuk sampai ruang Maha Kudus. Jadi itu berarti ketika puasa nasional ini diberikan, berarti Allah sedang meminta kepada umat Allah mengakui dirimu berdosa. Umat Allah sadar bahwa kamu ini orang berdosa, kamu tidak layak mendapatkan pendamaian. Karena Kristus melalui simbol itu dan kemudian perantaran imam besar yang nanti kemudian menyatakan Kristus, ya, imam besar yang menyatakan imam besar agung nantinya yaitu Kristus, itu adalah hal yang Tuhan tetapkan untuk kemudian mereka mendapatkan pendamaian. Jadi mereka berpuasa untuk menunjukkan pengakuan mereka bahwa mereka orang berdosa. Mereka orang yang tidak layak. Mereka memang layak dibinasakan, bukan layak diselamatkan. Ya. Jadi itu berarti dalam ketentuan hukum Taurat, saudara memperhatikan, tidak pernah ada hukum tanpa spiritnya berjalan dengan baik.
Minggu yang lalu Pak Tama ada bicara mengenai apa? Hukum itu ada spiritnya. Ya, di dalam konsep perjanjian lama, hukum tidak pernah dilepaskan daripada spiritnya. Dan spiritnya itu adalah sesuatu yang rohani, yang suci, yang kudus, yang berasal daripada Tuhan. Saudara, di dalam hari raya pendamaian, korban persembahan sebagai alat yang Allah berikan secara simbolik untuk memberikan pendamaian bagi dosa-dosa umat Allah itu diberikan. Dan juga doa-doa dinaikkan pada 3 waktu yang ditentukan. Jam 12 tengah hari, jam 3 petang, dan jam 6 petang. Itu sebabnya berapa hari mereka berpuasa? Hanya 1 hari. Kalimat di dalam bilangan dari mana? Dari matahari terbenam kepada matahari terbenam. Berarti hanya 1 hari karena hitungan daripada waktu orang Yahudi PM kepada PM. Ya, jadi dari matahari terbenam kepada matahari terbenam itu 1 hari. Ya, jadi dengan demikian saudara, mereka hanya ditetapkan menurut hukum Taurat 1 kali saja, tidak perlu banyak-banyak, ya, 1 kali saja. Nah, tetapi terjadi pengembangan peraturan di dalam tradisi Yahudi. Ya, apa itu pengembangan peraturan? Puasa nasional itu ditetapkan tambah 1 kali lagi, selama 4 hari, yakni untuk memperingati kejatuhan Yerusalem. Jadi Israel begitu berduka terhadap kejatuhan Yerusalem di tangan Nebukadnezar. Maka itu dibuat sebagai suatu peringatan dan ada 4 hari mereka berpuasa. Ini adalah pengembangan ya, tradisi Yahudi. Lalu di dalam Lukas 18 ayat 12. Orang Farisi ketika berhadapan dengan Allah, dia memegakkan puasanya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Siapa yang tetapkan? Taurat kah atau tradisi? Tradisi saudara, bukan Tuhan yang tetapkan. Tradisi manusia yang tetapkan. Berpuasa 2 kali seminggu yakni hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Tujuannya apa? Di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14 Yesus kritisi. Yesus bilang kamu berpuasa, kamu sembahyang, kamu tuh omong kosong. Kenapa? Karena hukum itu dengan spiritnya kamu tidak lakukan. Terjadi dikotomi antara hukum dan spirit. Mereka menjalankan hukum tetapi membuang spirit daripada hukum tersebut. Sehingga yang terjadi adalah self-righteousness. Apa yang terjadi ketika orang Farisi berhadapan dengan Tuhan? Dia hitung segala kebaikan-kebaikannya yang dia berikan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi landasan pembenaran dia di hadapan Allah. Maka self-righteousness. Dan saudara dan saya perhatikan kritik daripada Kristus kepada mereka di dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 9 juga berbicara bahwa segala doa dan puasa yang mereka kerjakan itu tanpa keadilan dan belas kasih. Mari kita baca Lukas 3 ayat 7 dan 9. Lukas pasal 3 ayat 7 dan 9 atau 7 sampai 9 kita baca teks ini. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Ini kalimat daripada Yohanes Pembaptis. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalimat Yohanes ini kemudian nanti diungkapkan juga oleh Yesus Kristus dengan cara yang berbeda untuk mengkritisi kehidupan spiritualitas daripada orang Farisi, yang mana mereka melakukan segala ritual keagamaan tetapi sayangnya tanpa kasih, tanpa keadilan, dan terutama tanpa iman yang sejati. Jadi inilah yang terjadi. Konteks yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh orang Farisi terkait dengan disiplin rohani, terutama hal berdoa dan berpuasa. Pertanyaan yang diungkapkan di sini oleh orang Farisi sebenarnya mempertanyakan, siapa otoritas yang menjadi penentu disiplin rohani? Kenapa Yohanes, kenapa murid-murid Yohanes, kenapa murid-murid orang Farisi melakukan doa dan juga puasa? Murid-muridmu makan dan minum. Ini kan bukan sekedar untuk mendapatkan alasan kenapa, bukan? Tetapi pertanyaannya adalah siapa penentu otoritasnya? Kamu ini siapa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini adalah kalimat yang sangat menantang Kristus.
Otoritas itu ada di tangan siapa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada saudara bahwa disiplin rohani bukanlah hasil perbuatan manusia atau konstruksi manusia. Tetapi disiplin rohani adalah dasarnya diambil dari Alkitab. Disiplin rohani lahir dan diturunkan itu dari pengajaran Alkitab yang sejati. Jadi kalimat ini saudara sebenarnya mempertanyakan siapa yang menjadi penentu otoritas di dalam disiplin rohani. Khususnya puasa. Maka dalam Lukas 5 ayat 34 sampai 35, Yesus kasih ilustrasi. Yesus kasih ilustrasi untuk menunjukkan Kristus adalah kunci utama yang menentukan penerapan disiplin rohani. Bukan tradisi manusia, bukan kamu orang Farisi, bukan juga Yohanes Pembaptis, bukan. Karena apa? Nanti di dalam ilustrasi-ilustrasi selanjutnya ternyata Yesus menunjukkan bahwa orang Farisi dan juga Yohanes bahkan adalah bagian daripada perjanjian lama. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai masuk bagaimana Yesus menunjukkan bahwa dia yang berotoritas dalam menentukan disiplin rohani bagi umatnya. Dalam ayat yang ke-34 dan 35. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Ini pertanyaan retorika. Yang jawabnya apa? Berpuasakah atau tidak? Ya tidak berpuasa toh. Itu pertanyaan retorika yang otomatis sudah diketahui jawabannya oleh orang Farisi. Yesus bertanya, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tidak dapat. Kenapa? Karena pada zaman itu di mana ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, di dalam kurun waktu pelaksanaan acara pernikahan mereka atau upacara pernikahan mereka, di situ ada pesta, ada makan minum. Jadi bukan berpuasa tapi berpesta. Kalau saudara dan saya memperhatikan zaman sekarang orang kalau menikah itu kan suami istri habis menikah honeymoon. Kalau zamannya orang Yahudi tidak begitu. Mereka di rumah. Mereka ada di rumah, mereka berpakaian yang cantik, mereka berpakaian yang bagus sekali dengan segala perhiasan yang ada. Lalu sahabat-sahabatnya itu datang ke rumah mereka dan mereka merayakan upacara pernikahan kira-kira 7 hari. Ada yang lebih panjang daripada itu, tapi minimal 7 hari perayaan. Jadi selama para tamu itu ada, selama para sahabat itu bersama-sama dengan mempelainya, mereka tidak akan menikmati apa yang disebut dengan duka cita. Tapi yang ada adalah apa? Sukacita. Sukacita. Karena apa? Karena mempelai itu sedang merayakan hari pernikahan mereka. Ya. Jadi saudara, gambaran pernikahan ini dipakai oleh Kristus untuk menggambarkan sesuatu yang sudah ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yaitu apa? Relasi antara Allah dan umatnya. Relasi antara Allah dan umatnya yang digambarkan di dalam konteks pernikahan. Suami dan istri, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan gambaran yang sama dipakai oleh Yesus Kristus di dalam perjanjian baru untuk menggambarkan relasi Kristus dan gerejanya. Kepala dan tubuhnya yang digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Saudara bisa baca itu di dalam ayat-ayat referensi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan juga Matius, Markus, Lukas, terutama Hosea. Ya, saudara lihat di Hosea bahkan Kidung Agung itu gambaran yang begitu indah tentang pernikahan. Dan juga yang dipakai di dalam gambaran relasi Allah dan umatnya itu adalah perjamuan perkawinan. Ya, saudara dan saya bisa lihat itu di dalam Matius 22, Matius 25 dan Wahyu 19. Yesus berbicara mengenai perjamuan kawin yang dimana ada pesta. Semua orang yang hadir yang adalah undangannya itu mereka menikmati sukacita. Tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan, tidak ada yang namanya hal-hal yang berkekurangan di sana. Yang ada adalah kelimpahan makan dan minum. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Kenapa? Yesus memberikan otoritas penentu bagi disiplin rohani yang harus dijalankan oleh para murid. Para murid berpuasa atau tidak ditentukan oleh siapa? Kristus. Demikian seharusnya seluruh praktika kehidupan gereja, disiplin rohani dari gereja ditentukan oleh siapa? Kristus. Kehadiran Kristus, karya Kristus itu menentukan bagaimanakah gereja harus bersikap.
Karena itu Kristus membedakan, murid-murid saya makan dan minum wajar. Karena apa? Karena saya mempelai laki-laki hadir di tengah-tengah mereka. Saya penentunya. Ya, itu adalah sesuatu yang begitu penting, saudara ya. Jadi kehadiran Kristus sang mempelai laki-laki itu membawa sukacita bagi para sahabat atau para pengikutnya. Jadi tidak ada puasa bagi para pengikutnya. Ini bukan berarti Yesus itu melawan disiplin rohani terhadap hal puasa atau hal berdoa, tidak. Yang Yesus lawan adalah apa? Spirit di belakang itu. Siapa menjadi penentu, otoritas penentu disiplin rohanimu? Apa yang kemudian menjadi motivasi di dalam kita disiplin rohani? Apa yang kita mau dapatkan dari disiplin rohani itu? Pujian dari orang lain? Pembenaran di hadapan Allah? Atau apa saja yang saudara bisa kemudian jadikan sebagai argumentasi yang memotivasi kita untuk melakukan disiplin rohani? Saudara berdoa untuk apa? Bahkan ada yang mau ambil keputusan untuk pilih pacar pun berpuasa. Pertanyaan saya, berpuasa untuk apa? Untuk pilih pasangan. Lalu saudara ambil keputusan-keputusan disiplin rohani yang lain. Pertanyaan saya, untuk apa itu? Motivasinya apa? Siapa menjadi otoritas penentu dalam hidup saudara? Apakah saudara digerakkan karena saudara harus berhadapan dengan keputusan untuk memilih pasangan hidup? Apakah saudara digerakkan oleh keputusan untuk kemudian memilih tempat pekerjaan, maka saudara ambil doa dan puasa? Ataukah yang menggerakkan saudara adalah kehadiran Kristus yang menjadi motif utama saudara melakukan disiplin rohani, berdoa, membaca Alkitab, berpuasa, dan hal-hal yang lain yang baik bagi kehidupan kerohanian kita? Apa yang menjadi motivasi penggerak dalam kehidupan kita? Yesus mengkritisi ini, Yesus melalui kehadirannya dan keselamatan itu diberikan dari Allah kepada umat Allah. Ini adalah sesuatu yang penting, yang tidak disadari, bahkan yang tidak diketahui oleh orang Farisi. Kenapa para murid bersuka cita? Yesus hadir, betul. Sekarang Yesus hadir untuk apa? Kehadiran Allah itu adalah sesuatu yang terutama di dalam kehidupan umat Allah. Di dalam motif penciptaan, motif ketika Allah itu hadir di tengah-tengah umat Allah. Eksodus sampai kepada di dalam zaman padang gurun, didirikan bait kemah suci di sana. Lalu masuk ke dalam Kanaan ketika bait suci didirikan. Lalu setelah pasca pembuangan bait suci kedua didirikan. Motif apa yang terlihat di sana yang merupakan satu kesinambungan? Ada satu tema yang begitu sama yang merupakan benang merah dari zaman penciptaan sampai pasca pembuangan sampai dengan Yesus Kristus datang pertama kali. Apa yang menjadi tema utama di sana? Menjadi benang merah? Kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Jadi kehadiran Allah adalah sesuatu yang paling pokok, yang terutama dalam kehidupan umat Allah. Lalu setelah kehadiran Allah, Allah akan buat apa? Allah membuat karya penyelamatannya direalisasikan dalam kehidupan umat Allah. Maka kehadiran Kristus adalah kehadiran yang membawa sukacita. Kehadiran yang bukan membawa duka cita tetapi membawa sukacita, damai sejahtera bagi umat Allah. Dan melalui Kristus, penantian perjanjian lama itu sudah digenapi dan membawa sukacita besar bagi umat Allah. Mereka menanti berabad-abad lamanya. Tentang siapa? Kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium. Bahwa keturunan perempuan itu akan datang untuk meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Siapakah keturunan perempuan itu? Ditunggu berapa abad? Ada berapa banyak abad yang harus mereka lewati, saudara? Dengan pergumulan, dengan kesukaran, penderitaan yang dihadapi, tetapi akhirnya mereka mendapatkan penggenapan dalam Kristus. Maka Yesus berkata, mereka makan dan minum itu wajar. Mereka tidak perlu berpuasa. Kenapa? Karena mempelai laki-laki ada bersama dengan mereka. Aku hadir, itu sukacita. Dan aku hadir untuk membawa keselamatan, itu sukacita. Jadi kamu tidak berhak untuk kemudian menghakimi para murid Kristus dan mengatakan bahwa mereka kenapa tidak berpuasa. Justru Yesus balik bertanya, siapa kamu yang menjadi penentu otoritas? Mereka tanya Yesus, siapa kamu? Kamu punya otoritas apa? Yesus balik kembali. Saudara, kalimat Kristus adalah sesuatu yang unik sekali yang menggambarkan betapa Kristus menegakkan prinsip yang penting yang memberikan pembedaan yang jelas dengan tradisi manusia. Tradisi manusia otoritasnya ditentukan oleh manusia.
Firman Allah itu ditentukan oleh Allah itu sendiri. Disiplin rohani yang sejati ditentukan oleh Allah itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat gambaran pernikahan selain daripada aspek sukacita yang Yesus itu berikan, ada hal yang lain yang kemudian Yesus itu berikan juga di dalam ayat yang ke-35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Akan datang waktunya mempelai laki-laki itu diambil dari mereka. Kapan waktu itu? Kapan mempelai itu diambil? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini? Yesus memberikan porsi berpuasa dengan message dan juga dengan spirit yang benar. Ya. Yesus mengaitkan itu dengan otoritasnya sebagai pribadi Allah yang menentukan disiplin rohani. Dan sekarang dia membawa hal yang lain yang dibicarakan terkait dengan berpuasa. Puasa akan tiba bagi para muridku ketika mempelai itu diambil dari tengah-tengah mereka. Kapan? Dua hal. Pertama, berbicara mengenai penderitaan dan kematian Kristus. Mempelai itu diambil dari mereka. Hari-hari itu adalah hari-hari perkabungan bagi para murid Kristus. Hari-hari itu adalah hari-hari yang berduka bagi para murid Kristus. Mereka itu kemudian mengasingkan diri. Mereka begitu bersedih. Mereka menangis akan apa yang dialami oleh Kristus. Penderitaan yang non-stop ya saudara. Satu hari ya penuh Yesus alami itu. Mereka menyaksikan bagaimana Kristus ditikam. Yesus itu kemudian mengalami kesukaran-kesukaran yang besar. Mereka bersedih. Mereka berkabung. Mereka menangis. Di titik itu Yesus berkata, engkau akan berpuasa pada waktu itu. Mari kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 16 sampai 22. Yohanes 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini adalah kalimat yang menunjukkan kesedihan yang akan dialami oleh umat Allah. Tinggal sesaat lagi. Sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ada kalimat kesedihan tetapi sekaligus kalimat sukacita segera mengikutinya. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Lalu kemudian para muridnya mendengar itu dan bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Apakah arti itu semua? Lalu ayat yang ke-20, saya baca langsung ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Apa yang Yesus bicarakan? Para murid berkabung, para murid akan menderita, para murid akan mengalami ratapan karena penderitaan dan kematian Kristus. Tetapi penghiburan itu akan segera datang karena ternyata itu hanya sesaat. Hanya sesaat. Mereka ada dalam periode waktu yang singkat berpuasa. Tetapi saudara, ada periode waktu yang panjang yang dimana para murid itu berpuasa. Tanda petik ya. Ini di dalam aspek rohani. Apa itu? Kedatangan Kristus yang kedua. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui kapan Yesus datang kembali. Yesus berkata, aku datang seperti pencuri di malam hari. Tidak ada seorang pun yang mengetahui waktunya. Padahal ketika dia datang kedua kali, dia akan membawa kesempurnaan dan kegenapan final bagi keselamatan umat Allah. Dan umat Allah menanti-nantikannya tanpa tahu kapan waktunya. Di titik itu dikatakan, Yesus tidak hadir secara fisik. Ketidakhadiran Kristus sebagai mempelai laki-laki secara fisik menyatakan perkabungan, menyatakan duka cita,
Menyatakan keadaan yang membuat mereka menanti-nantikan, sampai kapan Tuhan kami tinggal di dalam dunia yang berdosa ini? Sampai kapan Tuhan kami bergumul dengan pandemi? Sampai kapan Tuhan kami bergumul dengan dosa-dosa kami? Sampai kapan Tuhan kami bergumul dengan keadaan dunia yang fasik ini? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Umat Allah akan bertanya. Dan di titik itu disebut sebagai puasa bagi umat Allah. Umat Allah bersedih. Umat Allah menanti-nantikan, tetapi bukan penantian tanpa pengharapan. Ini adalah sebuah penantian dengan pengharapan. Karena itu berdoa dan berpuasa bukan hanya ungkapan perkabungan, tetapi juga berbicara mengenai pengharapan eskaton, eskatologi. Mengenai apa? Perjanjian lama mengharapkan Kristus datang pertama. Perjanjian baru dan gereja hari ini menantikan apa? Kristus datang kedua kali. Pengharapan eskatologi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama tidak prinsip spirit yang diajarkan dalam perjanjian lama dan yang diajarkan oleh Kristus dalam perjanjian baru? Sama saudara. Prinsipnya sama, ajarannya sama saudara. Yesus tidak mengubah prinsip, walaupun bentuknya itu akan berbeda. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang penting sekali. Sehingga kesimpulan kita ketika Kristus membahas hal ini, Kristus adalah penentu ultimat bagi penerapan disiplin rohani dan dalam kehidupan umat Allah. Kristus dan karyanya menjadi penentu ultimat, tidak ada yang lain, bukan tradisi manusia. Jadi itu berarti disiplin yang kita hidupi hari ini, disiplin rohani yang kita hidupi hari ini adalah sesuatu pemberian Tuhan. Itu bukan karena kita yang membuatnya, ya. Jadi itu pemberian Kristus. Disiplin rohani merupakan refleksi dari pribadi dan karya Allah serta kehendaknya. Karena itu saya katakan hukum dan spirit tidak boleh dipisahkan, tidak boleh didikotomikan, begitu ya. Kehadiran Kristus itu pasti membawa sukacita di hati dan pikiran setiap umat tebusannya. Dan ini adalah suatu relasi yang ada dalam damai sejahtera. Di mana ada Kristus, di situ ada sukacita. Di mana ada kehadiran Kristus, di situ ada damai sejahtera Allah. Jadi ini adalah sesuatu prinsip yang penting sekali, di mana Kristus mengumandangkan apa yang sudah diungkapkan di dalam perjanjian lama tentang kehadiran Allah yang khusus. Jadi tradisi seharusnya didasarkan dan dibatasi oleh firman Allah. Kalau dalam Roma Katolik tradisi di atas Alkitab, di dalam gereja tradisi di bawah Alkitab. Gereja Protestan tradisi di bawah Alkitab. Kenapa? Karena tradisi diterangi oleh firman. Tradisi tidak boleh di atas Alkitab, tradisi di bawah firman, juga tidak disejajarkan dengan Alkitab. Jadi saudara dan saya memperhatikan tradisi harus didasarkan dan dibatasi oleh firman Allah. Jadi dalam kehidupan praktikal gereja, dalam keputusan-keputusan apapun termasuk keputusan sinodal, saudara tidak boleh menyimpang dari firman. Firman adalah batasan utama. Ya. Jadi ini ada prinsip yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, sehingga pertanyaan tentang otoritas kepada Yesus Kristus dijawab dengan begitu clear. Ya, dijawab dengan begitu clear. Nah sekarang Kristus menghadirkan dua ilustrasi paralel yang saudara temukan dalam ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Untuk menegaskan dan memperluas prinsip yang sudah diungkapkan di dalam ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa anggur baru dan kantong baru tidak boleh dilepaskan dalam konteksnya. Dalam ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39, saudara dan saya melihat di situ ada kalimat mengenai ilustrasi pertama, baju yang baru dan baju yang tua. Atau di dalam ayat paralelnya Matius dan Markus itu mengacu kepada baju yang sudah kusut, yang sudah rapuh, begitu ya. Kalau di sini baju yang tua itu tidak begitu kelihatan. Tua itu maksudnya apa? Ya, ada yang sudah tua tapi masih kuat. Tapi ini berbicara mengenai baju yang tua yang maksudnya sudah kusut dan rapuh, begitu. Nah, jadi ketika Yesus memberikan ilustrasi ini, Yesus bilang tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Apa maksudnya? Nah, jadi kalimat ini, baju yang baru dan baju yang tua, itu tidak dapat kemudian diambil bagian tertentu dan ditambal kepada baju yang tua itu, karena akan mengoyakkan keduanya. Ini menekankan perbedaan kualitas antara baju yang lama dan baju yang baru yang tidak mungkin disatukan. Itu sebabnya tadi saya katakan,
mengenai baju tua itu adalah berkaitan dengan baju yang kusut dan rapuh. Sehingga ada perbedaan kualitas antara baju yang lama dan yang baru yang tidak mungkin disatukan. Apa artinya baju yang baru dan baju yang lama? Baju yang lama berbicara mengenai agama Yahudi yang berakar pada perjanjian yang lama dan tradisinya. Jadi Yesus sedang mengkritisi agama Yahudi, Yudaisme itu sendiri. Dengan ilustrasi yang paralel, yaitu yang pertama baju yang baru dan baju yang tua. Baju yang lama adalah agama Yahudi yang berakar pada perjanjian yang lama dan tradisinya. Nah, ketika perjanjian lama itu Allah berikan kepada umat Allah, saudara harus perhatikan bahwa Allah menghadirkan kerajaannya sudah ada dalam perjanjian lama, bukan baru dalam perjanjian baru. Jadi Allah sudah hadir, di mana Allah hadir, di situ kerajaannya ada. Kalau kita belajar di dalam SKA sebelumnya, kita menemukan bahwa kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan Allah. Jadi itu berarti di mana Allah hadir, di situ kerajaannya hadir. Jadi itu berarti sejak perjanjian lama Allah sudah hadir, pemerintahannya sudah hadir, kerajaannya sudah hadir. Tapi bagaimana cara kerajaan Allah itu dihadirkan dalam perjanjian lama? Bagaimana cara Allah menghadirkan kerajaannya dalam perjanjian lama? Di dalam perjanjian lama kehadiran Allah melalui pemerintahannya itu dilakukan dengan simbol-simbol dan tata upacara atau ritual keagamaan. Jadi Allah sudah hadir, pemerintahannya sudah hadir, berarti kerajaannya sudah hadir, tetapi dengan cara menghadirkannya melalui simbol-simbol dan tata upacara atau ritual keagamaan. Ya, jadi kalau saudara dan saya memperhatikan, kenapa kok di dalam perjanjian lama banyak sekali aturan yang saya nggak mengerti. Ya, ada urusan haram najis lah, lalu ada urusan apa lagi tuh, kambing domba, jantan atau betina, lalu kemudian bagaimana mereka menyembelinya, tata upacara yang begitu detail sekali. Semuanya itu dibuat begitu presisi dan begitu kecil ya, urusannya begitu kecil-kecil ya, hal-hal yang kecil Tuhan Allah urus begitu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu adalah ungkapan dari apa yang akan datang. Bayangan dari apa yang akan datang di dalam perjanjian yang baru. Jadi saudara perhatikan baik-baik, baju yang lama berbicara mengenai kehadiran Allah, pemerintahan Allah, kerajaan Allah yang ada dalam perjanjian lama, tetapi dihadirkan dengan simbol, dengan tata upacara ritual keagamaan. Mari kita lihat Kolose 2 ayat 16 sampai 17 yang menyatakan bahwa semuanya itu adalah bayangan saja dari apa yang akan datang di dalam perjanjian yang baru. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Bayangan dari apa yang akan datang, di mana wujudnya adalah Kristus. Lalu Ibrani 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Perhatikan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Tapi kenapa mereka lakukan itu terus menerus? Karena mereka tahu itu tidak akan menghapus dosa mereka. Jadi sebenarnya Ibrani secara implisit menyatakan orang-orang perjanjian lama tahu tidak bahwa itu hanya bayangan. Mereka tahu saudara. Mereka tahu bahwa itu hanya bayangan dari apa yang akan datang yang mereka nanti-nantikan. Protoevangelium yang tadi saya sudah sebutkan, Kejadian 3 ayat 15. Abraham tahu tidak bayangan yang akan datang yaitu Kristus. Dia tahu, tapi dia belum dengan paham sepenuhnya tentang Kristus itu, pribadi itu seperti apa. Dia belum paham sepenuhnya.
Tetapi dia sudah punya pengharapan akan datangnya Mesias itu. Bayangan itu sudah mereka miliki melalui simbol-simbol yang ada. Dan pengharapan tentang Kristus itu sudah mereka miliki. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bukan realita, itu bukan hakikat, kata Ibrani. Tetapi walaupun itu bukan realita, itu bukan hakikat, Allah sudah bekerja di sana, Allah sudah memerintah di sana, kerajaan Allah sudah hadir di sana. Tetapi saudara, problem daripada orang Farisi adalah mereka terjebak di dalam apa? Legalisme. Mereka terjebak di dalam dikotomi antara hukum dan spirit daripada hukum. Sehingga mereka tidak mengerti, lebih tepatnya mereka tidak dapat melihat. Mereka tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh perjanjian lama. Bahwa yang dimaksudkan itu adalah Kristus. Mereka tidak dapat memahaminya. Atau Alkitab berkata bahwa mereka adalah orang buta secara rohani. Nah sekarang apa yang dimaksudkan dengan baju yang baru? Baju yang baru adalah berbicara mengenai kerajaan Allah yang hadir melalui tata laksana yang berbeda dengan perjanjian yang lama, yakni di dalam pribadi dan karya Kristus. Jadi baju yang baru berbicara mengenai apa? Perjanjian yang baru, di mana kerajaan Allah itu hadir, tetapi dia hadir dengan tata laksana yang berbeda, di mana dia menghadirkan pemerintahan Allah dengan apa? Realita, dengan hakikat itu sendiri, yaitu siapa? Kristus. Kristus itu hadir di situ. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan di sini, Yesus langsung memberikan perbedaan kualitatif. Apa itu? PL itu bayangan, PB itu realita. Jadi dia langsung memberikan apa? Memberikan perbedaan kualitatif dari PL dan PB, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa PB itu melampaui PL. Saya ulangi, PB melampaui PL. Kenapa? Karena dia berikan hakikatnya, dia berikan realitanya, yaitu Kristus itu sendiri dan karya penebusannya. Jadi kalau kita perhatikan dalam Matius 5, Kolose, Ibrani dan 1 Petrus, di situ diungkapkan dengan jelas bahwa Kristus adalah inti dan penggenapan dari seluruh berita perjanjian lama. Karena itu baju yang baru tidak boleh disatukan dengan baju yang lama, karena pasti hasilnya terkoyak dua-duanya. Secara kualitatif mereka berbeda, maka tidak boleh disatukan. Kalau dengan demikian saudara, bolehkah saudara menghadirkan simbol-simbol tata laksana upacara perjanjian lama ke dalam perjanjian baru? Tidak boleh. Gereja zaman sekarang masih ada yang membuat tabut perjanjian, yang membuat kandil emas, ya, yang kemudian membuat simbol-simbol atau tata cara ibadah ritual perjanjian lama di dalam gerejanya zaman sekarang. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak boleh lagi. Kenapa? Karena Kristus langsung memberikan pembedaan. Baju yang lama nggak boleh gabung sama baju yang baru, ya, nggak boleh sama sekali. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang penting sekali karena Allah sudah merubah tata laksana bagaimana dia menghadirkan kerajaannya, pemerintahannya di tengah-tengah dunia ini, dan bagaimana dia menyelamatkan umatnya. Baju yang baru berbicara bahwa Kristus adalah kepala perjanjian yang baru, yang membawa jalan baru dalam berelasi dengan Allah yang berbeda dengan jalan yang lama. Kalau saudara dan saya memperhatikan jalan yang baru, itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 51 dan Yohanes 14 ayat 6. Saya mau bacakan bagi kita sekalian bagaimana dia, Kristus adalah jalan baru itu yang disediakan Allah bagi umatnya dalam berelasi dengan Allah. Di dalam dosa manusia sudah terpisah daripada Allah, sehingga manusia tidak mungkin datang kepada Allah kecuali Allah yang membuka jalan itu kepada manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus serta karya penebusannya. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini adalah kutipan daripada Kejadian 28 ayat 12, berbicara mengenai mimpi Yakub yang melihat ada sebuah tangga dari bumi ke sorga yang mana malaikat itu naik turun, ya, di tangga itu. Dan tangga itu siapa? Yesus bilang, "Akulah dia." Yohanes 1 ayat 51. Lalu Yohanes 14 ayat 6, saya kira kita tidak perlu membukanya karena saudara pasti langsung menghafalnya. Dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Dan Yesus memeteraikan perjanjian baru dengan darahnya yang tercurah dan tubuhnya yang dihancurkan bagi keselamatan umat Allah. Jadi dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa Yesus sedang memberikan pengajaran yang begitu esensial kepada orang Farisi. Bahwa Yudaisme dan seluruh tradisinya sudah selesai. Apa yang merupakan tata laksana perjanjian lama sudah selesai. Kenapa? Karena sudah datang baju yang baru. Dan baju yang baru berbicara mengenai kerajaan Allah dan juga Kristus itu sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau menekankan bahwa prinsip ini adalah hal yang penting untuk menegaskan bahwa Yesus berotoritas atas kehidupan umat Allah karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan dia adalah pribadi yang membawa perjanjian yang baru itu datang di tengah-tengah umat Allah dengan tata laksana yang berbeda dengan perjanjian lama. Berikutnya saudara dan saya melihat di situ bahwa baju yang baru dan baju yang tua bukan saja menekankan perbedaan kualitas, tetapi juga menekankan bahwa percampuran antara baju yang lama dan baju yang baru itu pasti akan menghasilkan kehancuran bagi keduanya dan ini tidak mungkin dilakukan. Ya. Hasilnya adalah kehancuran kalau terjadi mix percampuran. Di dalam konteks Galatia, surat Galatia, orang-orang Yahudi Kristen atau lebih tepatnya guru-guru Yahudi yang kemudian menjadi Kristen mencoba untuk membuat percampuran atau mix antara perjanjian baru, ajaran yang Kristus bawa, Injil Kristus itu dengan apa yang disebut dengan Yudaisme, dengan segala aturan-aturan yang ditetapkan di dalam Taurat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Paulus berkata kepada jemaat Galatia, itu adalah Injil yang palsu. Itu adalah hal yang jahat yang kemudian mendatangkan murka Allah atas umatnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak boleh terjadi mix di sini ya. Nah, ketika dikatakan bahwa baju yang baru, secari kain dari baju yang baru tidak boleh ditambalkan pada baju yang tua karena akan mengoyakkan keduanya. Ini berbicara bahwa ajaran dan keselamatan yang dibawa oleh Kristus tidak boleh dicampurkan dengan Yudaisme dan legalisme. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan tidak boleh dicampurkan. Kenapa tidak boleh dicampurkan? Pertama, ajaran dan karya keselamatan Kristus itu bersifat rohani, permanen dan kekal. Sedangkan Yudaisme itu bersifat fisikal saja. Simbol-simbol saja, bayangan saja yang bersifat sementara dan fana, tidak kekal. Saudara bisa baca itu dalam Ibrani 7 ayat 27, Roma 6 ayat 10 dan Ibrani 9 ayat 26b. Saya mau bacakan bagi kita Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Roma 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kalimat daripada Rasul Paulus langsung bicara bahwa karya dan ajaran Kristus itu bukan sesuatu yang mati, tetapi itu yang bersifat rohani. Keselamatan daripada Kristus itu adalah bersifat rohani, ajarannya adalah permanen dan kekal. Dan saudara dan saya bisa lihat itu betapa surat Ibrani membahasnya dengan begitu limpah, ya, membahasnya dengan begitu limpah. Nah yang kedua, kenapa tidak boleh dicampurkan? Karena ajaran dan karya Kristus itu menghasilkan hidup kekal, sukacita dan damai sejahtera, serta kebebasan sejati untuk mengasihi dan menaati Allah di dalam diri umatnya. Tetapi legalisme dan Yudaisme menghasilkan kematian, duka cita dan penderitaan dalam menaati Allah. Saudara perhatikan baik-baik kalimat dari hukum Taurat. Barang siapa yang tidak menaati hukum Taurat, dia pasti mati. Jadi ukuran untuk memperoleh hidup berdasarkan hukum Taurat adalah apa? Sempurna taat kepada seluruh hukum Taurat tanpa cacat. Persoalannya adalah saudara dan saya tidak mungkin sempurna. Kita orang berdosa, bagaimana mungkin kita bisa sempurna saudara? Maka sekali lagi legalisme dan Yudaisme itu pasti menghasilkan kebinasaan, kematian bagi kita. Barang siapa yang mau menegakkan aturan dan memperjuangkan keselamatan melalui aturan bersangkutan, dia akan menemukan kebinasaan. Dia bukan menemukan hidup kekal, tetapi kematian.
Dan di sana ada banyak duka cita dan penderitaan. Karena apa? Semakin saudara berjuang untuk hidup kudus tanpa Kristus, semakin saudara menderita depresi, frustrasi. Saudara pernah mengalami ini? Saudara pernah bergumul terhadap dosa tertentu dalam hidup saudara? Lalu kemudian saudara berjuang baca Alkitab, berjuang berdoa. Kok makin baca Alkitab, makin berdoa, berpuasa bahkan. Kok dosa makin bercokol? Dosa makin menguasai saudara. Dan saudara tidak bisa lepas daripada dosa itu. Saudara pernah mengalami ini? Lalu siapakah yang melepaskan aku? Kata Paulus, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku? Jadi barang siapa yang berjuang dengan legalisme, berjuang menaati hukum Allah tanpa Kristus, untuk kemudian mendapatkan keselamatannya, dia pasti menderita, dia pasti frustrasi. Karena ternyata seluruh disiplin rohani yang saudara terapkan tidak mungkin untuk menyelamatkan saudara. Tidak mungkin melepaskan saudara bahkan dari satu dosa kecil saja, tidak bisa. Karena siapa yang berotoritas melepaskan saudara? Kristus. Kristus. Saya tidak kemudian membuang disiplin rohani, tapi saya mau katakan disiplin rohani tidak dapat melepaskan dosa saudara. Yang melepaskan dosa kita adalah Kristus. Karena itu segala upaya legalisme yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara harus hentikan. Ada orang-orang yang misalnya orang Kristen yang masuk di dalam pelayanan-pelayanan KTB pemuda atau kemudian di dalam pelayanan-pelayanan mahasiswa, itu seringkali bertanya, bagaimanakah saya bisa berdoa? Bagaimanakah saya itu bisa memiliki renungan Alkitab, perenungan Alkitab yang baik? Tolong jelaskan kepada saya metodenya. Dan kakak-kakak pembimbingnya akan selalu mencoba untuk menjelaskan metode itu, bukan? Tetapi ketika orang itu mencoba untuk menerapkannya, pertanyaan saya, apakah saudara menemukan bahwa dia diselamatkan dengan cara sedemikian? Apakah dia memiliki iman sejati dengan cara metode bersangkutan? Jawabnya tidak. Karena Rasul Paulus bersaksi di dalam kehidupan dia, Kisah Rasul 9. Dia seorang yang taat hukum Taurat tanpa cacat celah, kalimat daripada Paulus. Metode semuanya dia hafal. Tafsiran-tafsiran dari para rabi Yahudi dia hafal. Semuanya dia kuasai. Tapi apakah itu menyelamatkan? Jawabnya tidak. Saudara kandas dengan seluruh metode itu. Lalu bagaimana saudara melepaskan orang bersangkutan? Saudara bahkan tidak dapat melepaskan. Setiap kali saya menginjili orang lain, saya akan katakan kepada orang bersangkutan, saya memberitakan Injil Kristus kepada saudara, tetapi saya memberitahukan bahwa saya tidak dapat menyelamatkan saudara, bahkan doa yang kita naikkan pun tidak dapat menyelamatkan kita. Lalu ada yang tanya, lalu siapa selamatkan saya kalau saya pun berdoa pun tidak bisa menyelamatkan saya? Saya bilang anugerah di dalam Kristus. Kalau anugerah nggak bisa kita lewat doa, saya bilang tidak bisa. Bahwa saya mendoakan saudara agar Tuhan menyelamatkan saudara itu hal lain. Tetapi siapakah yang menyelamatkan saudara? Bukan doa itu. Lalu siapa? Kristus. Jadi kadang-kadang saudara dan saya masuk dalam pelayanan, tetapi secara tidak sadar saudara menerapkan legalisme dalam kehidupan pelayanan kita. Jadi kita perlu mengkritisi kembali, mengkoreksi kembali bagaimana pola pelayanan kita. Supaya jangan sampai saudara mendikotomikan antara hukum dan spirit itu. Karena pada akhirnya itu akan membawa kepada kematian, duka cita, frustrasi bagi orang-orang bersangkutan, penderitaan di dalam dia menaati Allah. Ada yang mengatakan bahwa capek ikut Tuhan. Capek ikut Tuhan. Capek jadi Kristen seperti yang pertama beberapa minggu yang lalu itu saksikan. Kenapa saudara menemukan kata-kata sedemikian? Begitu lelah kita ikut Tuhan. Kenapa? Karena saudara memperjuangkan keselamatan saudara, hidup kekal saudara dengan cara apa? Menaati hukum. Dan faktanya saudara tidak bisa taat hukum. Kontradiksi. Dan itu membuat kita hopeless. Karena itu Kristus berkata kepada orang-orang bersangkutan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena Kristus tahu kita frustrasi.
Kristus tahu kita pikul beban berat dengan dosa-dosa itu. Kristus tahu dengan segala upaya-upaya legalisme yang ada, saudara gagal total. Maka Kristus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Keselamatan Kristus berikan di dalam dia. Maka sekali lagi, baju yang lama tidak boleh dicampurkan dengan baju yang baru. Ajaran dan karya keselamatan Kristus menyatakan anugerah Allah yang besar bagi manusia berdosa tanpa andil manusia, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan. Legalisme berjuang memperoleh keselamatan dan kekuatan manusia semata yang membawa kepada kebinasan kekal. Jadi ada dua poros yang berbeda. Baju yang lama menekankan kekuatan manusia dan pada akhirnya manusia itu dimuliakan. Kesombongan manusia ada di sana. Baju yang baru berbicara mengenai apa? Mengenai kekuasaan Allah yang menyelamatkan dan segala kesombongan manusia dibuang dari hadapan Tuhan. Kedua, kita melihat ilustrasi kedua yang dipakai oleh Kristus untuk memperkuat sekali lagi argumentasi yang sama. Jadi ini adalah dua ilustrasi yang paralel yang memiliki makna yang sama. Hanya ada perluasan-perluasan sedikit yang Yesus itu berikan supaya meneguhkan message yang dia akan berikan kepada orang Farisi. Yang kedua adalah ilustrasinya anggur yang baru dan anggur yang tua. Saudara dan saya melihat di dalam konteks ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39 di dalam Lukas 5. Anggur yang baru tidak dapat diisi ke dalam kantong kulit yang lama. Kenapa? Kalau kita perhatikan pada zaman dulu, tempat penyimpanan anggur itu adalah kantong kulit yang dibuat dari kulit kambing atau domba. Jadi ketika kantong kulit itu dibuat baru, kantong itu cukup elastis. Kantong itu cukup elastis ya. Sehingga dia dapat menyerap tekanan gas dari anggur. Kantong yang baru itu sangat elastis sehingga dengan elastisitasnya itu dia dapat menyerap tekanan gas dari anggur. Tapi kalau kantong kulit itu sudah menjadi tua, maka dia akan menjadi kering dan keras. Lalu apa yang terjadi? Elastisitasnya mulai hilang, ya. Kering, keras, jadi elastisitasnya itu hilang. Kalau anggur baru diisi ke dalam kulit itu dan mengalami fermentasi, maka apa yang terjadi? Kantong kulit itu akan tidak tahan terhadap tekanan fermentasi itu dan kemudian dia tidak dapat menyerap gas yang ada. Akhirnya yang terjadi apa? Meledak. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa kalau anggur baru ditaruh di dalam kantong kulit yang tua, itu akan menghancurkan keduanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini berbicara mengenai apa? Hal yang sama dengan ilustrasi pertama. Menekankan kualitas anggur yang baru, terutama Injil Kristus, yakni cara yang baru di mana Allah berelasi dengan umatnya. Kalau tadi Allah berelasi dengan umatnya melalui simbol-simbol, sebagaimana saudara dan saya sudah lihat tadi, sekarang di dalam konteks Injil Kristus, saudara dan saya berelasi dengan dia melalui Kristus. Tabir itu, kata Ibrani, tabir itu adalah Kristus. Akses yang Allah buka untuk umat Allah berelasi dengan Allah. Ini adalah cara berelasi yang baru. Sebelumnya di dalam perjanjian lama, umat Allah tidak bisa jumpa Allah langsung. Itu sebabnya kemah suci atau bait suci disebutnya kemah suci Allah atau bait suci Allah. Karena apa? Karena umat Allah nggak ada di dalam. Tetapi setelah tabir itu terbuka dari atas ke bawah, ketika Yesus ada di atas kayu salib, maka apa yang terjadi? Orang bisa lihat langsung, bahkan bisa akses langsung ke ruang maha kudus. Berarti saudara ada sekarang di dalam gereja di mana? Kalau dalam perspektif perjanjian lama, di mana? Di ruang kudus kah? Atau di pelataran dalam kah? Bukan. Saudara ada di mana? Di ruang maha kudus Allah. Ini prinsip. Itu sebabnya ibadah tidak boleh main-main. Kenapa? Karena di dalam kacamata perjanjian lama, akses itu, tabir itu yang terbelah adalah tabir antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Berarti saudara punya akses langsung ke dalam ruang maha kudus melihat hadirat Allah secara langsung. Dengan demikian, jika gereja hari ini, umat Allah ada dalam gereja, saudara bukan ada di dalam ruang kudus. Saudara juga bukan ada dalam ruang
pelataran dalam, tetapi saudara ada di mana? Di dalam ruang maha kudus Allah, di hadirat Allah langsung. Itu sebabnya John Calvin berkata, gereja, ibadah itu seperti sebuah teater di hadapan Allah. Allah sang raja hadir dan kemudian dia menjadi penontonnya, dia melihat saudara di situ. Ada suatu kehadiran Allah yang khusus. Saudara kalau perhatikan dalam perjanjian lama, orang begitu takut dengan kehadiran Allah. Mereka begitu ngeri dengan kehadiran Allah. Kenapa? Karena api sambar menyambar, saudara. Itu sesuatu yang mengerikan, bukan? Tapi Alkitab berkata, kita memiliki akses, kita berani datang ke hadirat Allah dengan iman kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Kristus sudah membuka jalan itu. Ini adalah cara yang baru Allah berelasi dengan umatnya. Ya, jadi kalau saudara dan saya melihat anggur baru tidak dapat diisi ke dalam kantong kulit yang lama karena hal ini. Menekankan bahwa kantong kulit yang lama, yakni Yudaisme dan legalisme, itu sudah berakhir sebagaimana yang saya katakan, dan telah digantikan oleh kantong kulit yang baru, yakni perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus dan yang memberikan keselamatan kepada umat pilihannya. Jadi saudara perhatikan, Yesus sudah mengungkapkan bahwa Yudaisme, legalisme selesai. Tidak boleh ada lagi. Karena itu tidak boleh diulang. Seorang penafsir mengatakan, seorang Yudais yang sejati, jika dia adalah sungguh-sungguh telah dicelikan mata imannya oleh Allah, maka pasti dia akan masuk ke Kristen. Dia tidak mungkin tetap tinggal di dalam Yudaisme, tapi dia akan berpindah kepada kekristenan. Karena apa? Karena Kristen, yang arti aslinya adalah pengikut Kristus, adalah penggenapan daripada Yudaisme. Jadi semua orang yang seharusnya menginjili seorang Yahudi pada akhirnya harus membawa dia kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus, yaitu masuk ke dalam Kristen. Harusnya begitu. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus yang adalah seorang Yudais dan pernah hidup dalam legalisme yang seperti itu, tetapi kemudian dia berubah menjadi seorang Kristen oleh pekerjaan Kristus. Jadi sekali lagi ini menekankan mengenai kantong kulit yang lama sudah berakhir. Tidak boleh lagi ada di dalam kehidupan umat Allah. Wah, kalau saudara bilang begini berarti peraturan-peraturan dalam perjanjian lama itu tidak boleh ada semuanya, termasuk 10 hukum Allah. Dekalog. Apakah demikian? Apakah benar demikian? Apakah yang dimaksudkan oleh Kristus demikian? Nanti kita akan lihat kontinuitas dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Nah, anggur yang baru harus diisi di dalam kantong kulit yang baru. Darrell Bock bilang begini, Injil Kristus yaitu anggur yang baru itu menuntut a new form, a new spirit, and a new approach. Saudara, ini adalah kalimat yang penting. Ada satu bentuk yang baru, ada spirit yang baru, ada pendekatan yang baru. Yang dituntut oleh Injil Kristus berarti Allah mengubah bentuk, Allah mengubah spirit, Allah mengubah pendekatan daripada Yudaisme dan juga legalisme yang ada kepada apa yang baru. Sehingga sekali lagi anggur yang baru tidak dapat masuk ke dalam kantong kulit yang lama. Harus masuk ke dalam kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang baru berbicara mengenai apa? Form yang baru, spirit yang baru, pendekatan yang baru. Itu yang dimaksudkan. Jadi saudara dan saya akan menemukan di dalam kehidupan daripada para murid Kristus, mereka memiliki pola gaya hidup yang berbeda sekali dengan perjanjian lama. Contoh, Petrus ketika dia berdoa, lalu Allah itu memberikan kepada dia suatu penglihatan tentang makanan yang najis. Diberikan di depan dia 3 kali. Lalu Petrus bilang apa? Tuhan, saya nggak mau makan makanan yang najis. Tuhan bilang apa? Apa yang aku nyatakan halal, jangan engkau nyatakan haram. Padahal maksud Allah bukan soal makanan najis atau makanan yang halal. Karena kalau kita mau lihat, seluruh ciptaan berasal dari Allah, bukan? Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Jadi itu berarti tidak ada yang najis. Tetapi apa yang membedakan najis dan halal? Ini berbicara mengenai identitas umat Allah yang tidak boleh dicampurkan dengan yang bukan umat Allah. Maka sekarang Allah memerintahkan Petrus untuk menginjili Cornelius, seorang non-Yahudi. Untuk apa? Dia boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam hal ini Tuhan berkata najis itu halal. Otoritas penentu halal atau najis ada di tangan Allah. Kedua, siapa umat Allah? Bukan saja Yahudi tetapi juga non-Yahudi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada new form,
Ada new spirit di sana, ada new approach yang Tuhan berikan di sana. Jadi beda bukan? Beda. Di dalam kehidupan kisah para rasul, saudara akan menemukan bahwa pola kehidupan gereja mula-mula dengan para rasul dan juga orang-orang percaya di zaman itu akan berbeda sekali dengan kehidupan orang Farisi, ya, orang-orang ahli Taurat yang masih menghidupi Yudaisme dan legalisme. Nah, kemudian anggur yang baru harus diisi di dalam kantong kulit yang baru, menegaskan larangan untuk mencampurkan Yudaisme dan legalisme. Bukan saja berakhir, tetapi juga tidak boleh mix, tidak boleh campur antara Injil Kristus dengan legalisme atau Yudaisme. Galatia 3 ayat 10-14, bagaimana tadi saya sudah katakan mengenai jemaat Galatia punya persoalan. Saya mau bacakan bagi kita Galatia 3 ayat 10-14. Galatia 3 ayat 10-14. Kita baca bergantian ayat ini. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu sekalian ayat 11. Lalu ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Galatia 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Perhatikan langsung ada dua pembedaan di sini yang Paulus itu berikan. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi di sini Yesus langsung memberitahukan kepada kita, legalisme dan Yudaisme bukan saya berhenti, tetapi sudah kemudian digenapi di dalam Kristus, sehingga tidak boleh lagi ada mix di dalamnya, tidak boleh lagi ada mix. Saudara, dan saya memperhatikan di situ dikatakan bahwa kutuk hukum Taurat sudah Yesus ambil. Kutuk hukum Taurat itu apa? Kematian. Karena barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat, dia pasti mati. Itu adalah implikasi daripada kalimat barang siapa yang melakukan hukum Taurat, dia pasti hidup. Berarti kebalikannya, kalau kita tidak melakukan, kita pasti mati. Ketika Kristus ambil kutuk hukum Taurat itu, dia mati menggantikan kita. Maka saudara tidak boleh menghadirkan korban lagi yang lain selain daripada Kristus. Saudara tidak boleh menghadirkan hal-hal yang lain lagi untuk menggantikan Kristus punya pengorbanan. Tidak boleh. Kenapa saudara? Itu adalah sesuatu penghinaan kepada pekerjaan Kristus. Saudara tidak menghormati Kristus atau saudara mau menyalibkan Kristus kedua kali. Dengan segala perbuatan kita yang mencampurkan legalisme Yudaisme itu dengan Injil Kristus. Jadi gereja-gereja yang hari ini masih menjalankan mix seperti ini, dia berdosa kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja mana yang kemudian dasar doktrinalnya itu melawan firman Tuhan? Jika saudara ada di dalam gereja-gereja sedemikian, harapan saudara segera keluar dari gereja itu. Kenapa? Karena Paulus bilang, celakalah dia orang yang memixkan, mencampurkan Injil Kristus dengan legalisme dan Yudaisme. Jadi bagi saudara yang masih ada dalam gereja itu, silakan keluar dari gereja itu. Karena itu bukan ajaran yang benar. Paulus berkata, jika ada orang yang memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang aku beritakan, sekalipun malaikat pun itu, celakalah dia. Ya. Jadi kita tidak boleh membuat kompromi-kompromi di dalam pengajaran firman. Di dalam ayat yang ke-39, saudara menemukan kalimat yang unik di situ. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan oleh Kristus di sini? Setelah dia berbicara mengenai apa yang tadi saya sudah sampaikan, sekarang dia mau menekankan mengenai respon orang Farisi. Apa responmu? Sudah dengar prinsip firman, lalu apa responmu? Ayat 39, Yesus berbicara secara sinis.
Yesus menekankan sikap hati dalam menerima Kristus dan karyanya yang menyelamatkan manusia berdosa. Yesus mau para pendengarnya beri respon yang benar. Percaya kepada Kristus dan karya penyelamatannya. Tinggalkan legalisme, tinggalkan Yudaisme. Sudah datang anggur yang baru di dalam kulit yang baru. Datang baju yang baru, tinggalkan yang lama. Yesus mau mereka punya hati terima Kristus. Tapi apa yang terjadi? Anggur yang tua itu baik. Ini bukan kalimat yang positif, saudara. Ini kalimat negatif. Yesus secara sinis berbicara mengenai posisi hati daripada kaum Farisi yang tidak mau berubah dan lamban menerima Kristus dan ajarannya serta karya penyelamatannya atas manusia berdosa. Mereka menolak atau tidak ingin untuk minum anggur yang baru. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran. Saudara perhatikan, mereka tahu kebenaran yang Yesus itu beritakan. Mereka tahu itu dengan jelas. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menghambat mereka? Alkitab berkata bahwa hati mereka tidak mau berubah. Mereka bahkan tidak ingin minum anggur baru. Mencicipinya pun tak mau. Padahal anggur baru itu tersedia di depan mereka. Yaitu Kristus itu sendiri. Injil itu sendiri. Saudara ini berbicara mengenai apa? Arogansi daripada orang Farisi. Kami pemimpin agama. Kami tahu firman Allah. Saudara, arogansi itu bisa muncul ekspresinya dalam beragam bentuk. Tapi saudara, di mana ada arogansi, kebenaran Alkitab yang dinyatakan dan begitu jelas di depan mata pun, saudara akan mengeraskan hati saudara untuk tidak mau terima kebenaran itu. Ini kecelakaan besar. Karena itu Yesus berkata, anggur yang tua itu baik. Secara sindir, ya, menyindir orang-orang sedemikian. Lamban sekali hatimu untuk menerima Kristus. Kenapa lamban? Ya. Lalu Yesus juga berbicara bukan saja kepada kaum Farisi, tetapi Yesus berbicara mengenai penolakan yang umum, walaupun ada orang-orang Yahudi yang di dalam iman sejati menerima Kristus, tetapi ada penolakan yang umum dari orang-orang Yahudi dan para pemimpinnya kepada Kristus, ajarannya dan karyanya, walaupun mereka sudah merasakan anggur baru itu. Mereka mendapatkan mujizat, mereka mendapatkan ajaran-ajaran yang benar, mereka mendapatkan pelayanan Kristus yang begitu banyak, bukan? Tapi Yesus berkata, kepada kota-kota yang mendapatkan mujizat paling banyak, Yesus bilang, celakalah kamu. Kalau Sodom dan Gomora mendapatkan mujizat seperti ini, mereka bisa bertobat. Kenapa saudara? Karena Yesus melihat bahwa mereka telah menolak Kristus walaupun mereka sudah merasakannya. Yang tadi menolak tidak ingin minum. Hati mereka begitu keras, lamban, tidak mau berubah. Tapi ada satu tipikal orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Sudah merasakan karunia-karunia Tuhan. Mujizat yang Tuhan buat. Ajaran-ajaran yang benar. Tapi tidak butuh Kristus. Menolak Kristus. Saudara, ini yang dibicarakan dalam Ibrani pasal yang ke-6. Mereka yang telah memiliki karunia-karunia, yang telah mengecap firman Allah, mereka adalah orang-orang yang murtad. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak pernah kembali lagi kepada Allah. Padahal mereka sudah merasakan anggur baru itu. Tapi sayang, mereka tidak kembali kepada Kristus, tetapi mereka murtad daripada Kristus. Jadi penghalang utama mereka di dalam kesaksian Lukas adalah agama formalitas yang tanpa iman kepada Kristus. Agama formalitas tanpa iman kepada Kristus. Melakukan ritual-ritual, pelayanan, upacara, keagamaan. Tetapi tanpa iman kepada Kristus. Saudara kalau ada di dalam grup MRI Depok, saudara pasti dikejutkan dengan seorang tokoh yang begitu besar. Almarhum Raffi Sakaria, bukan? Saya bicara ini karena memang ini sudah dipublish. Dan ini juga menjadi kekejutan tersendiri bagi kami yang ada dalam grup hamba Tuhan. Orang yang begitu the best di dalam ajarannya, orang yang begitu baik sekali dalam pengaruh apologetikanya, bahkan membawa begitu banyak orang untuk percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi waktu dia meninggal dunia, saudara mendapatkan catatan apa? Menyedihkan, bukan? Ada kesaksian yang negatif terhadap dia dan itu sangat-sangat fatal.
di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Penyidik itu datang dan menyelidikinya. Kita bersyukur bahwa Yayasan Raffi Sakaria dengan terus terang membukanya. Mereka tidak menyembunyikan itu. Seorang hamba Tuhan yang ada dalam grup hamba Tuhan berkata begini, setelah mereka meresponi berita tersebut, apakah yang menjadi perasaan sang istri? Yang mereka publish itu adalah kasusnya dan hasil penyelidikannya. Tetapi apakah kondisi hati sang istri? Bagaimana perasaan istri? Itu tidak dipublish. Ketika pertanyaan itu muncul, ada yang menjawab, beberapa menjawab, kami sudah tidak bisa bicara lagi. Semua diam. Saudara, agama formalitas. Saudara bisa pikul agama formalitas dalam hidupmu sampai saudara mati. Sehingga ada seorang pemuda bertanya kepada saya, kalau seperti itu, apakah Raffi selamat? Pertanyaan yang sama itu disodorkan kepada kita, hamba Tuhan maupun kepada saudara jemaat. Apa ending kehidupan kita? Ditutup dengan kesaksian seperti apa? Tidak ada seorang yang tahu. Jangan-jangan yang saya pegang selama ini adalah agama formalitas. Bukan iman sejati. Pelayanan begitu besar, nama begitu agung. Banyak orang bertobat melalui pelayanan kita. Lalu kita sendiri, apa akhir hidup saudara? Ini menyedihkan saudara. Ini bukan sesuatu berita yang kemudian kita harus tepuk tangan di sana. Tetapi kita betul-betul merenungkan dan merefleksikan ini dalam kehidupan kita. Agama formalitas ini yang Kristus kritisi. Hai kamu orang Farisi, kamu belajar Alkitab, kamu punya doktrin yang baik, penafsiran-penafsiran yang baik. Tetapi bagaimana spiritualitasmu? Adakah iman di sana? Adakah Kristus di dalam hidupmu? Ini menjadi kesedihan tersendiri bagi Kristus. Karena itu Kristus pernah menangisi Yerusalem. Dia berkata bahwa aku merindukan Yerusalem seperti induk ayam itu merindukan, mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepakan sayapnya. Karena Kristus tahu mereka menghidupi suatu keagamaan yang salah, yang berdosa, dan menghasilkan kebinasaan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Kalimat ini harus menjadi refleksi bagi kita. Apakah saudara menghidupi keagamaanmu di dalam iman kepada Kristus? Atau tanpa Kristus? Di sisi yang lain, kalimat Kristus ini menekankan mengenai kontinuitas dan diskontinuitas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Diskontinuitas daripada perjanjian lama kepada perjanjian baru sudah kita bahas cukup banyak. Tetapi saya mau angkat mengenai kontinuitas daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Marcion bidat itu dia memakai ayat yang ke-39 untuk kemudian menegaskan bahwa perjanjian lama itu bertentangan dengan perjanjian baru. Bertentangan saudara ya. Sehingga dikatakan bahwa Allah PL itu kejam, Allah PB itu penuh kasih ya, dikontradiksikan. Tapi apa benarkah demikian kalimat Yesus ini? Justru tidak demikian saudara. Apa yang diungkapkan oleh Marcion ini tidak demikian. Kristus di dalam teks-teks yang saya sebutkan, Kristus menyatakan bahwa ajarannya adalah kelanjutan sekaligus penggenapan daripada perjanjian lama. Jadi ada kontinuitas daripada PL maupun PB. Kalau William Hendrickson itu berkata, sebenarnya message berita daripada Yesus Kristus itu adalah berita yang tua. Kalau mau dikatakan. Kenapa? Karena berita itu sesungguhnya sudah diberikan Allah di dalam penciptaan kepada Adam dan Hawa. Juga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kepada Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya esensi daripada pemberitaan Kristus itu adalah sesuatu yang tua kalau kita mau katakan. Ya, ini adalah kalimat daripada William Hendrickson. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh William Hendrickson di sini? Kristus bukan mengkontradiksikan PL dan PB. Tetapi Kristus sedang memberitahukan bahwa PL adalah background, latar belakang daripada perjanjian baru. Dan kemudian merupakan kelanjutan, perjanjian baru adalah kelanjutan daripada PL dan penggenapan daripada PL. Masalahnya yang menyebabkan Marcion itu melihat ini sebagai kontradiksi adalah orang Farisi itu menafsirkan PL itu berdasarkan tradisi manusia. Kita bisa lihat Matius 15 ayat 3, sehingga terkesannya antara ajaran Kristus dan perjanjian lama itu kontradiksi. Padahal tidak demikian.
Karena itu Kristus mengoreksi penafsiran daripada orang Farisi. Walaupun Yesus pun mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang benar itu diikuti oleh para murid ya, tapi kelakuannya tidak boleh diikuti. Jadi artinya Yesus juga tahu bahwa dalam pengajaran-pengajaran mereka ada yang bersesuaian dengan firman Allah. Nah, jadi tafsiran daripada orang Farisi ini berdasarkan tradisi manusia yang menyebabkan terlihatnya ajaran Kristus dan perjanjian lama itu berkontradiksi, padahal tidak. Nah, saudara, bagian yang akhir saya mau tunjukkan mengenai pemikiran John Calvin yang memberitahukan kepada kita mengenai kontinuitas perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam ayat yang ke-39 ini ternyata tidak berkontradiksi PL dan PB. Apa saja yang merupakan kontinuitas PL dan PB? Kalau kita lihat dalam pandangan John Calvin, Calvin mengatakan bahwa Allah selalu mengadakan perjanjian dengan umatnya melalui hukum Taurat dan doktrin yang sama. Betul. PL adakan perjanjian, PB adakan perjanjian. Ada hukum Taurat di sana, ada hukum Taurat di sana juga. Yesus dalam khotbah di bukit, dia memberikan penafsiran yang tepat terhadap hukum Taurat Allah, tetapi dia tidak mengubah hukum Taurat. Ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang penting dan doktrinnya PL dan PB itu sama. Saudara akan menemukan benang merah doktrin yang begitu penting PL dan PB dan itu tidak berubah, tidak berkontradiksi. Kedua, kontinuitas itu ditunjukkan dengan semua umat Allah PL dan PB memiliki dan mengenal Kristus sebagai pengantara mereka satu-satunya. Sebagaimana yang tadi sudah kita sempat bahas. Abraham kenal Kristus, Adam dan Hawa kenal Kristus. Ya. Yang sampai kepada zaman pasca pembuangan, Maleaki misalnya, mereka kenal Kristus. Ya, Sakaria dan seterusnya mereka kenal Kristus. Yohanes Pembaptis kenal Kristus. Dengan demikian saudara, kontinuitas PL dan PB terletak juga kepada pribadi Kristus. Ketiga, kontinuitas PL dan PB terlihat di dalam anugerah pembenaran. Pembenaran diberikan oleh anugerah iman. Abraham dibenarkan oleh iman, bukan oleh ketaatannya. Itu Paulus bicara dengan jelas di dalam kitab Roma. Dan prinsip yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh ketaatan kita. Prinsip ini sama. Semua umat Allah PL dan PB memiliki sakramen dengan signifikansi yang sama. PL punya 2 sakramen, yaitu Paskah dan kemudian sunat. Paskah dan sunat memiliki signifikansi yang sama dengan 2 sakramen yang ada dalam perjanjian baru. Apa itu? Paskah dan juga apa? Baptisan. 2 sakramen ini adalah memiliki signifikansi yang sama. Kita tidak bicara sakramen, tetapi saudara melihat ada kontinuitas di dalamnya. Karena itu kita menolak 7 sakramen yang diakui oleh Roma Katolik. Kita hanya mengakui 2 sakramen yang ditetapkan oleh Allah baik dalam PL maupun PB. Lalu semua umat Allah PL dan PB memperoleh berkat firman Allah yang sama, yakni hidup kekal di dalam iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Jadi mereka memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua prinsip ini sama. Jadi di dalam teks kita, sekalipun orang Farisi tidak mau untuk mengecap atau tidak ingin minum anggur yang baru, Kristus berkata bahwa PL dan PB itu tidak berkontradiksi. Tetapi PL menjadi background dari PB dan PB adalah kelanjutan serta penggenapan daripada PL. Dengan demikian saudara, doktrin yang ada di dalam PL tetap berlaku untuk selamanya, universal. Dekalog di dalam PL berlaku universal sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi saudara jangan kemudian membuang doktrinnya. Karena apa? Doktrin PL, doktrin PB itu sama. Ya, jadi saudara dan saya melihat prinsip yang diungkapkan oleh John Calvin, perjanjian Allah adalah satu dan kekal, yang berasal dari Allah itu sendiri. Dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa Kristus sudah menyelesaikan perjanjian lama dengan seluruh tata laksananya, dan sekarang menghadirkan perjanjian yang baru melalui dirinya dan karya penebusannya, dengan ajarannya, dengan tata laksananya yang baru. Karena itu jangan kita mixkan, jangan kemudian kita mengubahnya berdasarkan tradisi manusia, tetapi mari kita berpaut kepada firman Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan membuat kita semakin berpegang teguh kepada doktrin dan ajaran yang kita sudah terima melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Allah bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang mengasihi kami, yang tidak membiarkan kami hidup di dalam spiritualitas kami yang berdosa.
Tetapi Engkau adalah Allah yang mengasihi dan memanggil kami keluar daripada spiritualitas kami yang berdosa dan menghadirkan kepada kami jalan yang benar, yakni di dalam Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, pengantara satu-satunya antara kami dan Allah kami. Kami berdoa biarlah firman hari ini meneguhkan iman kami supaya kami tidak beranjak dari pengajaran yang benar, tetapi juga sekaligus memberikan refleksi bagi kami untuk boleh membuat kami semakin memikirkan tentang iman kami. Apakah Kristus telah hadir dalam hidup kami ataukah belum? Karena itu kami berdoa biarlah Engkau boleh menolong kami, biarlah Engkau yang boleh menghadirkan Injil itu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi berdasarkan kedaulatan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.